Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, kita bersyukur kembali kita bisa bertemu di dalam pembacaan firman Tuhan melalui via online. Saya yakin dan percaya bahwa itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita masih dalam suasana Natal, di mana 2 hari yang lalu kita bersama-sama merayakan sukacita Natal di dalam kehidupan kita pribadi dan pribadi. Meskipun Bapak Ibu Saudara, perayaan Natal tahun ini sungguh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kita bisa merayakan Natal di gereja, dimanapun kita berada. Tetapi tahun ini, karena masalah pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita, bangsa kita yang tercinta, bahkan dunia ini, sehingga kita harus merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Tapi kiranya itu semua tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita merayakan Natal. Yang terpenting adalah bagaimana kita menerima atau memahami makna Natal itu di dalam kehidupan kita hari-hari, di mana Yesus datang ke dunia ini untuk menebus hidup kita yang berdosa ini. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saya mengucapkan kepada kita semua selamat hari Natal, dimanapun kita berada. Kita tetap bersukacita, kita tetap setia di dalam mengikuti Tuhan. Meskipun kita merayakan Natal tahun ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, pada kesempatan yang indah ini, saya mengajak kita semua untuk kembali belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita persiapkan hati kita di dalam perenungan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Cinta kasih dan anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam setiap langkah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga terbukti kami masih bisa bernafas hingga pada saat hari ini. Kami masih bisa menikmati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami bisa dipertemukan kembali di dalam pembacaan perenungan firman Tuhan ini. Meskipun harus melalui via online, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan menguatkan kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih, kami menyerahkan jam pembacaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Biarlah Tuhan yang memimpin kami. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini dari satu bagian firman Tuhan yang mungkin sudah tidak asing lagi dalam hidup kita, di dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat yang 13 sampai dengan yang ke-15. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Kalau sudah ketemu semuanya, Bapak Ibu silahkan melihat Alkitabnya masing-masing. Saya akan membaca bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Penyingkiran ke Mesir. Ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya,
larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Ayat yang ke-14, maka Yusuf membangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ayat yang ke-15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu bagian firman Tuhan, merenungkan sisi lain dari Natal itu. Sekali lagi, merenungkan sisi lain dari Natal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua memahami bahwa Natal merupakan suatu hal yang luar biasa. Natal merupakan sesuatu momen yang kita tunggu-tunggu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berbeda dengan hari-hari raya lainnya, hari raya besar orang Kristen pada umumnya. Tetapi Natal mendapatkan tempat yang tepat, mendapatkan tempat yang istimewa di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, secara khusus kita yang sudah percaya dan mengenal Tuhan dalam hidup kita. Dan bahkan kalau kita melihat sebelum perayaan Natal, 1 bulan sebelumnya, bahkan 2 bulan sebelumnya, setiap gereja mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, membentuk panitia, membuat suatu perencanaan supaya acara Natal itu dirayakan dengan semeriahnya, sebagus-bagusnya. Ini membuktikan bahwa perayaan Natal mendapatkan tempat istimewa di hati kita. Perayaan Natal mendapatkan suatu tempat yang sangat membuat kita kagum akan kelahiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga saya yakin dan percaya bahwa kita juga memahami di seluruh dunia orang percaya sama-sama merayakan kelahiran Yesus Kristus. Bukan hanya merayakan, tetapi juga memahami akan makna kelahiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Ini membuktikan bahwa berita Natal, perayaan Natal merupakan sukacita. Bukan hanya sukacita, tetapi sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena berita Natal, berita kelahiran Yesus Kristus merupakan sukacita yang besar bagi kita orang-orang berdosa. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dan ini merupakan kasih dan anugerah Tuhan, kasih dan anugerah Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tetapi pada hari ini saya mau mengajak kita untuk kita belajar bersama-sama dari sisi lain dari Natal itu. Kalau kita melihat bagaimana kita semua sudah memahami bahwa Natal itu adalah suatu berita kabar sukacita yang luar biasa. Dan bahkan kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, kelahiran Yesus pun menjadi suatu sukacita yang luar biasa bagi Yusuf dan Maria pada waktu itu. Dan bukan hanya bagi mereka, tetapi juga para Majus pada waktu itu. Kalau kita melihat bagaimana mereka harus menempuh perjalanan yang cukup panjang untuk bisa bertemu dengan bayi Yesus yang baru dilahirkan. Mereka tidak memikirkan bagaimana mereka harus menempuh perjalanan yang panjang. Mereka sudah capek, tapi mereka tidak pikirkan itu. Yang mereka pikirkan adalah mereka harus datang, mereka harus menemukan, mereka harus berjumpa dengan Tuhan. Ini merupakan suatu sukacita yang luar biasa. Sehingga ketika mereka sudah bertemu dengan Yesus, kalau kita melihat mereka itu atau orang Majus memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu berupa emas, kemenyan, dan minyak.
wow, satu hal yang luar biasa. Tetapi kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, bagaimana setelah berita Natal itu, setelah Yesus lahir, setelah Yesus yang mereka nanti-nantikan lahir ke dunia ini, ada satu hal yang membuat mereka khawatir, mereka ketakutan. Yang tadinya mereka bersukacita, tapi akhirnya mereka juga harus mengalami satu ketakutan di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Di mana Raja Herodes mencari bayi Yesus yang baru lahir itu. Mencari Yesus yang baru lahir itu dengan maksud yang jahat, berbeda dengan orang Majus pada waktu itu. Mereka mencari Yesus, menemukan Yesus, memberikan persembahan yang sangat bernilai, yang sangat berharga kepada Yesus. Tetapi maksud dari Raja Herodes ini berbeda. Bagaimana Raja Herodes hendak membunuh Yesus, ingin membunuh Yesus. Kenapa? Karena Raja Herodes tahu bahwa kehadiran Yesus di dunia ini akan mengganggu kerajaannya, kepemimpinannya pada waktu itu. Sehingga Raja Herodes tidak mau hal itu terjadi. Dan dia bermaksud untuk membunuh Yesus. Tetapi di tengah kekhawatiran itu, di tengah ketakutan itu, kalau kita melihat bagaimana malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Dikatakan bahwa nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dan dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan suatu hal yang mudah. Yusuf dan Maria harus membawa bayi Yesus pergi ke Mesir. Bayi yang baru lahir itu harus dibawa ke suatu tempat melalui perjalanan. Dalam keadaan seperti itu mereka khawatir, mereka was-was dan mereka pasti merasa ketakutan. Bagaimana kalau mereka ketemu dengan Herodes, Raja Herodes, dan juga bayi Yesus harus dibunuh. Tetapi disinilah sisi lain dari Natal itu. Peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus Kristus di dunia ini bukan hanya suatu peristiwa yang menjadi sukacita bagi kita, tetapi peristiwa yang membuat kita harus berkorban di dalam kehidupan kita. Kita boleh bersukacita di dalam kita merayakan Natal, tetapi di sisi lain kita harus rela berkorban di dalam kehidupan kita. Kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh di dalam kita mengikuti Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga sukacita Natal yang kita rayakan di bulan 12 ini tanggal 25 itu tidak berakhir di bulan 12 ini saja. Tetapi di dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, sukacita Natal itu harus tetap melekat dalam kehidupan kita. Dan di satu sisi kita harus menyadari bahwa ada suatu hal yang harus kita kerjakan. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus memahami bahwa peristiwa yang mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Natal juga ada pengorbanan, ada kepasrahan, dan ada penyerahan diri kepada Tuhan. Ada perjuangan panjang yang tidak mudah. Ada perjuangan, ada kepedulian, ada kepercayaan, dan berbagai nilai lain yang barangkali lebih banyak merupakan pengorbanan yang tidak ada hubungannya dengan perayaan. Oleh sebab itu, marilah kita menghargai pengorbanan Yesus, Tuhan kita, bagi orang yang berdosa, kita semua yang berdosa. Kiranya firman Tuhan yang singkat pada hari ini mengingatkan kepada kita. Di sisi lain kita bersukacita karena Yesus lahir ke dunia ini untuk menebus kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi bagi kita yang sudah menerimanya, marilah kita meresponi dengan kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan,
meresponnya akan pengorbanan Kristus bagi kita semua. Sehingga dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, baik itu di keluarga, tempat kita bekerja, dan lingkungan sekitar kita, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi kitab yang terbuka. Melalui kehidupan kita, banyak orang yang diberkati dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami bisa belajar firman-Mu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami hari ini bahwa di sisi lain dari Natal itu ada pengorbanan, ada kepasrahan, ada penyerahan diri, dan bahkan ada kepercayaan yang sungguh di dalam hidup kami. Ini menandakan, membuktikan bahwa berita Natal bukan hanya berita sukacita, tetapi ada pengorbanan yang harus kami lakukan di sana. Untuk kami lebih sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sebagai respon kami, sebagai orang yang percaya yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan di dalam momen Natal pada tahun ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, mengingatkan kepada kami bahwa akan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami, akan pertolongan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami tahu situasi kami sulit saat ini Tuhan, tetapi kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami, dan penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati keluarga besar BPI Atria Hotel Malang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati Bapak Gembala sekeluarga. Engkau berkati kami semua Tuhan. Setiap jemaat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menjaga kami, melindungi kami. Sukacita Natal, damai sejahtera Natal terus ada dalam hidup kami hari ini. Dan kami tetap meyakini akan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap langkah kehidupan kami dalam keadaan seperti apapun Tuhan. Terima kasih, berdoa buat bangsa kami serahkan ke dalam tangan. Dari pusat sampai daerah kami serahkan. Tuhan Kau tuntun beri hikmat kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang percaya di seluruh tanah air, di seluruh dunia ini yang merayakan Natal tahun ini. Kiranya sukacita Natal, damai sejahtera Natal itu menjadi bagian dalam hidup kami, meskipun kami merayakan Natal tahun ini di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di ruangan hati kami masing-masing, sehingga momen Natal tahun ini tidak berlalu begitu saja, tapi ada sesuatu yang baru yang kami dapatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa buat keluarga, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada yang tidak bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan Kau beserta dengan mereka. Mereka juga bisa merasakan sukacita Natal di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai kami, bukan hanya saat ini, tetapi di hari-hari yang akan datang. Dan bahkan di tahun 2021, Tuhan beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom.